Om Swastiastu, Bapak Made. Semoga Bapak Made selalu sehat dan rahayu. Menindaklanjuti koreksi dari Bapak Made atas penjelasan video tidang sebelumnya. Nah niki sampun rampung tidang buatkan desainnya. Sudah tidang revisi nggih. Jadi utamanya nike Bapak Made mengkoreksi lebih banyak di lantai 3 seperti nike. Nah jadi niki tidak akan tampilkan sesuai dengan request Bapak Made nggih. Kalau titiang tampilkan tanpa atas Bapak Made. Nah niki tanpa atasnya nggih secara keseluruhan. Yang titiang klik niki adalah lapangan badminton ya. Badminton court. Kemudian ini adalah meeting room, laris niki ruang direktur dan juga ruang gym. Nah sementara niki adalah atap tangga nggih, agar tangga niki tidak kehujanan. Nah sementara di antara item bangun ini baik lapangan badminton, terus kemudian meeting room, ruang direktur, ini masih ada space atau sela-sela akses katakanlah nggih. Nah, niki aksesnya terlihat dari atas ya. Untuk detailnya nanti di denah kelihatan nggih. Rata-rata Bapak Made untuk aksesnya niki kalau tidak contohkan berapa masih ada akses halaman katakanlah dari ruang meeting ke lapangan bulu tangkis. Nah, serika niki tidak ukurkan nggih. Oke. Niki ada di angka 2 meter 87. Jadi lumayan leluasa nggih, 2 meter 87. Nah, sementara akses dari ruang meeting ke ruang direktur nggih niki 229. Jadi lumayan untuk bisa warawiri seperti niki. Ris niki akses halaman ya, space-nya dari lapangan badminton ke ruang direktur 160. Jadi karena lebih sedikit warawirinya tentu niki tidak terlalu sempit nggih. Sudah cukup bagi titiang. Kenapa segitu ya? Karena kebutuhan ruang niki. Pertama, kebutuhan lapangan badminton niki memang kita harus mengacu kepada standarisasi lapangan badminton seperti itu. Kemudian niki mengacu kepada besaran atau luasan meeting room agar mampu menampung banyak orang seperti itu. Dan juga niki termasuk juga ruang direkturnya agar lebih leluasa. Baik Bapak Made, titiang akan menjelaskan dari lapangan badminton terlebih dahulu jadi titiang akan mengklus niki bangunan-bangunan next nanti akan titiang jelaskan niki akan titiang close terlebih dahulu, terus kemudian niki tinggal lapangan badminton atau bulu tangkis seperti niki Bapak Made tampilnya piece-nya pasarnya dari barat. Nah jadi dari barat niki ada akses masuk harus di pinggir dia akses masuknya. Kemudian dari utara juga ada akses masuk. Mengenai pencahayaan karena niki butuh terang niki kaca, jendela kaca ya. Kemudian di sini ada glass block. Nah, bagian barat juga sama, ada kacanya pencahayaan. Dan juga sirkulasi. Sirkulasinya itu tidak boleh anginnya terlalu kencang masuk ya. Artinya biar dia standar seperti itu. Bangun niki agak tinggi karena mengacu kepada standarisasi tingginya niki untuk di dinding saja niki 6 meter 6 meter, kemudian lehernya lagi 1 meter, 7 meter. Nah kalau total sampai ujung niki sampai ujung niki 9 meter 89, hampir di 10 meter sampai ujung. Begitu standarisasinya memang seperti ini untuk lapangan
bulu tangkis. Atau badminton court nggih. Seperti niki. Jadi yang merujuk kepada standarisasi seperti itu. Nah niki akses sudah tidak jelaskan dari luar nggih, dan juga pencahayaan sudah sangat cukup. Ada 2 pintu masuk akses nggih niki, satu dari barat yang tidang klik, kemudian dari sini dari utara seperti niki nggih. Nah di dalamnya sekarang akan tidang jelaskan. Nah tentu tidang harus membuka terlebih dahulu atap yang akan cari atap sekarang, atap badminton. Nah niki atap badminton. Oke. Nah niki lapangannya Pak deh. Jadi ukuran lapangan niki sudah merujuk kepada standarisasi nggih. Nah niki menggunakan karpet nantinya. Jadi karpet khusus niki untuk lapangannya. Nah nika. Kemudian untuk ukuran juga yang merujuk standar nasional niki ya. Kalau panjangnya ini ke 1340 untuk garisnya niki nggih. Maaf ya. 1340 untuk panjangnya. Sementara lebarnya niki pada niki sampun wonten standarnya. Jadi kita tidak boleh membuat lebih kecil, 610 pada. Niki permainannya bisa ganda nggih. Ganda putra, ganda putri seperti niki. Nah race untuk ketinggian net juga satu berapa niki. Nah ketinggian net 155 kalau nggak salah niki nggih. Oke. Nah Titiang tidak akan menjelaskan terlalu spesifik ukuran-ukurannya niki, karena harus niki merujuk kepada standarisasi seperti itu ya. Nah niki jadi benar satu untuk netnya nggih 155 betul. Kemudian lebar netnya niki 76 cm seperti itu. Kemudian di sini juga ada space keluar nggih dari 610 tadi lagi 35 cm. Niki memakai karpet nantinya, Pak deh. Ya. Kemudian di luar lapangan niki tentu harus ada space juga untuk warawiri. Jadi kemungkinan bola keluar gitu misalnya atau ke nyamping. Jadi agar kita bisa mengejar bola nika. Nika standarisasi minimal seperti nika. Niki kayak gedung dia ya. Kemudian pencahayaan Pak D. Jadi memang standarnya harus begini, tinggi lampu ini ya. Lampu balon niki 5 meter harus dari lantai, tidak boleh lebih rendah. Tidak boleh lebih rendah dari 5 meter seperti nika. Agar tidak silau. Kemudian niki neon konsepnya harus smooth dia, nyalanya nih harus smooth ya, halus agar tidak silau. Seperti itu. Dindingnya juga harus gelap ada. Tidak boleh dinding itu warna terang atau gold tidak boleh. Niki harus gelap warnanya. Nah kemudian untuk angin Pak deh. Anginnya tidak boleh kencang karena nanti angin itu akan mempengaruhi lajunya bola seperti itu. Jadi anginnya itu sudah disesuaikan. Tidak boleh kita terlalu banyak membuat sirkulasi. Nanti angin apalagi di lantai 3 barat istilahnya kencang anginnya ke, tentu bolanya nih akan dipengaruhi lajunya nggih. Nah seperti ini tidak boleh. Jadi harus normal katakanlah ya. Jadi dari mana anginnya? Sirkulasi angin ini satu dari jendela niki. Kita bisa mengatur dari jendela niki. Kalau pas anginnya kencang ya kita sedikit bukanya. Nah, seperti ini nggih. Kalau tidak terlalu kencang anginnya jadi kita buka lebar. Yang penting nike tidak akan mengganggu laju permainan seperti nike. Tidak boleh angin nike mempengaruhi permainan sehingga kita buat jendela-jendela itu nanti agar kita bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan pada saat itu nanti seperti ini nggih. Nah kemudian niki ada tempat juga untuk istirahat di sini, menunggu nggih atau menonton atau apa aja. Memang harus ada niki tempat duduk niki nggih. Seperti ini Pak deh ya. Niki pintu masuknya dari sini, dari utara boleh, dari sini juga boleh. Yang penting tidak los dari sini memanjang. Seperti itu Pak deh. Jadi dengan ketinggian
katakanlah di 6 meter, 7 meter bahkan niki nggih. Nah, kalau dindingnya saja tiang ulangan niki, dindingnya saja ketinggian dinding niki adalah di angka 590, hampir 6 meter, ditambah leher lagi ya. Jadi setinggi-tingginya bola itu kita nanti terbang, jadi sudah sesuai dengan standar seperti ini Pak De. Pada dasarnya lapangan niki kalau di tiang tanpa atas nggih sudah sesuai standarisasi nasional niki nggih Pak De nggih. Nah, seperti niki. Jadi untuk melebarkan niki tidak mungkin tiang niki yang tidak maksud klik niki yang bisa dilebarkan sebenarnya. Nah, namun tiang tidak bisa melebarkan lagi karena kita terbatas oleh bangunan lain. Nah, seperti itu. Oke. Sudah niki pencahayaan sudah, sirkulasi sudah, kemudian lampu lightingnya juga sudah sesuai niki. Minimal ada 20 lampu. Lampu itu harus di samping, tidak boleh berada di tengah niki, karena akan nanti mempengaruhi pencahayaan ulap, istilahnya silau, dan kemudian akan mempengaruhi lajunya bola. Jadi harus di pinggir dia. Oke. Nah, seperti itu. Seperti di kayak di Alfamart, Indomaret itu kan banyak sekali neonnya nih seperti ini, hampir terangnya seperti ini nanti. Itu kalau kita main malam Pak De. Nanti kalau kita main siang, tentu lampu ini tidak akan terlalu maksimal, nanti hampir tidak dinyalakan. Kenapa? Karena pencahayaannya sudah cukup Pak De. Nah, kalau kita tampilkan atapnya, jadi bukan hanya di bawah, tapi di atas juga ada pencahayaan seperti ini, kaca. Nah, seperti itu Pak De. Tapi nanti kita buat di sini ada sirkulasi angin sedikit. Nah, seperti itu. Kemudian di atas atap niki blower sama seperti di sini di warehouse sebelumnya nika kan ada juga untuk menyerap karbon dioksida. Nggih. Nah, nika mengenai badminton course atau lapangan bulu tangkis pada nggih. Nah, seperti ini. Mengenai ruang ganti sebelum dan sesudah main nika kita sisip di sini Pak De. Karena kita kehabisan tempat di sini nggih. Kita sisip di ruang meeting seperti ini. Baik Pak De. Nah, karena sudah Titiang jelaskan di badminton, sekarang Titiang akan jelaskan di meeting ruang meeting. Oke, ruang meeting niki. Nah, niki Tiang tampilkan dindingnya terlebih dahulu Pak De. Nah, niki ruang meeting. Nah, jadi di ruang meeting niki kalau kita datang dari tangga, dari bawah, dari lantai 2 tentunya niki nggih. Nah, seperti niki. Jadi kita dihadapkan oleh terasnya niki kan, kita datang dari sini pesertanya nggih. Datang dari sini langsung dihadapkan oleh pasad. Niki pasadnya nggih. Ruang meeting pasadnya. Nah, seperti niki Pak De. Masuk ke sini masuk ke sini tentu kita buka pintunya, masuk ke sini peserta meetingnya. Nah, seperti ini niki ada perlengkapan di sini, ada meja. Kemudian ada layar monitor atau whiteboard atau blackboard. Bagusnya itu whiteboard. Nanti biar sekalian bisa kita monitor layar dari komputer Nah, seperti itu Pak De. Nah, kemudian niki ruang meeting niki kira-kira berapa mampu menampung orang atau peserta. Niki yang tampilkan peserta meeting, karena ukuran figuran ini adalah figuran ukuran sebenarnya Pak De. Aja seperti niki nanti posisinya kalau tanpa atas Nah, seperti niki nih di posisinya, duduk ya. Masuk dari sini, dari lobby masuk langsung duduk, langsung duduk, langsung duduk, langsung duduk, langsung duduk. Niki. Jadi Titiang asumsikan seperti niki dari depan yang jelaskan Dia asumsikan seperti niki nanti merata dia ya. Masuk dari sini, dari barat langsung ke tempat duduk yang sudah disediakan. Nah, di sini Titiang akan hitung sekarang berapa kapasitas dari meeting room ini. Karena dalam satu bangku deret itu 4 orang, jadi Titiang hitung 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nggih. Nah, 11 kali 4 berarti 44. 44 kali 2 88 orang sudah menampung, nggih. 88 orang peserta bisa menampung niki, nggih, 88 orang. Jadi kalau lebih gede rasanya susah niki karena kita terbatas tempat di sini. Seperti niki keadaannya, nggih, Pak De, nggih. Nah, kemudian di sini peserta majang kangin. Kemudian di sini ada operator, katakanlah ini operator. Kemudian di sini ada mentor yang menjelaskan, nggih. Apa yang dijelaskan dibantu oleh operator niki agar tampil di layar misalnya. Seperti itu. Niki soal teknis, nggih. Pada yang tahu niki bagaimana konsep orang meeting, nggih. Jadi penyediaannya seperti niki. Nah, kemudian di timurnya ruang meeting pada niki ada space, memang tidak space kan untuk toilet. Toilet ini tentu peruntukan semua peserta meeting misalnya atau peserta olahraga, nggih. Niki tentu ada toilet cewek cowok. Seperti niki. Radis niki wenten wardrobe kayak locker dia ya, ruang ganti niki. Ruang ganti misalnya main badminton atau bulu tangkis ya, kita gantian di sini dulu, ganti pakaian ya. Kita sebut saja wardrobe, almari pakaian, tempat pakaian, nggih. Kemudian di sini ada wastafel paling luar. Di sini tempatnya, posisinya. Toiletnya, nggih. Ruang ganti. Toilet dan ruang ganti seperti itu, nggih. Jadi peruntukannya tentu untuk yang badminton dan juga peserta meeting. Seperti itu. Nah, mungkin yang akan kembali pasangkan atap, nggih. Atapnya, atap meeting, nggih. Oke. Mungkin akan yang tampilkan untuk ruang direkturnya, nggih. Ruang direktur niki. Nah, seperti niki, Pak De. Sesuai dengan request Bapak Made, di ruang direktur niki view-nya ke selatan dan juga bisa ke barat. Seperti niki, full kaca. Dari dalam, nggih, full kaca. Nanti ini bisa di gorden niki, Pak De. Kita tambahkan gorden, nggih. Kalau dia nggak perlu, di sini juga kita tambahkan gorden. Jadi dengan adanya gorden, tentu itu akan mensiasati, menghindari panas salah satunya, agar sinar matahari tidak masuk di sini kalau terlalu terik. Seperti ini, nggih. Dia nggak perlu. Kalau Bapak Made nggak perlu gorden, ya kita bisa isi gorden. Kalau memang tidak, ya cukup dengan kaca yang buram seperti ini, yang ada stikernya nanti kaca boleh, nggih, ataukah setengah ataukah full. Silakan ke nanti. Seperti ini, niki konsep dasarnya seperti niki. Untuk akses masuknya, Pak De, niki dari timur, nggih. Oke, yang perlihatkan dari sini, Pak De, dari timur, dan juga bisa keluar ke selatan niki. Bersantai di sini. Kalau misalnya Pak De lagi santai di sini, bisa kita isi bangku kecil di sini, santai, nggih, atau kita ngobrol-ngobrol. Karena anginnya pasti kencang nanti di sini, Pak De. Seperti ini, nggih. Nah, kemudian niki bangunnya niki agak mundur dia dari barat. Kenapa mundur? Karena untuk maintenance-nya lebih mudah nanti. Untuk membersihkan kaca, misalnya ada kerusakan, jadi harus ada space sedikit di sini. Kalau ada kerusakan kecil nih, lebih mudah, nggih. Nah, kemudian banyak keuntungannya kalau kita menspacekan niki, nggih, Pak De, nggih. Seperti itu. Nah, niki ruang direktur ya, tentu untuk perlengkapannya niki nanti bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan, Pak De. Nah, kemudian kajo di dinding niki ada akses, Pak De. Akses ke
wardrobe. Di sini juga ada wardrobe, ruang pakaian, ruang ganti. Ketika Pakde mau ganti pakaian nanti, gym istilahnya di sini ruang gym ya. Nah, ruang gym di sini aksesnya dari utara seperti itu. Nah, di sini wardrobe masuk sekarang ke timur, ketemu toilet niki. Ada toilet, ada bathtub ya, kemudian ada wastafel, ada shower. Nah, seperti itu. Niki privasi sifatnya nggih. Privasi. Kemudian niki akses pintu ke utara lagi, kita bisa nge-gym dari sini nggih. Kita dari sini bisa nge-gym atau dari utara juga bisa masuk seperti ini untuk ruang direktur pada nggih. Nah niki kalau tidak tampilkan sekarang atapnya nggih. Begini tampilnya, dia model leher niki. Nah niki kan tidak nyiku istilahnya karena ada tanah itu belum tentu nyiku. Nah, jadi di atapnya harus nyiku pada siku dia kotak nggih. Nah seperti niki. Jadi agak lebar di sini. Berarti di lantai 3 niki full bangunan. Seperti niki pada nggih. Yang tampilkan malih tanpa atas seperti niki nggih. Nah, seperti niki tanpa atasnya pada. Nah, kemudian kalau misalnya di tiang klus bangunan lama niki. Nah, seperti niki tampilannya. Dari timur. Dari timur, nah niki. Jadi untuk pagarnya bisa kita space ya antara meeting room dan badminton niki ada tembok niki. Nah, kita kasih lubang-lubang agar sirkulasi itu lebih bebas seperti ini. Kalau tampilan dari barat seperti ini pada. Nah seperti ini nggih. Nah seperti ini tampilannya. Raris di sini ada penurunan pada. Nah, penurunan dak namanya. Ini kan daknya di sini tiang klik ya. Ini dak, kemudian sementara di sini adalah dak. Tujuan dak ini kenapa ada turunan? Nah, untuk mengantisipasi ini, bukan antisipasi ya, ini memang peruntukan air atap dari timur jatuhnya di sini nggih. Hasil nikah. Nanti diarahkan dengan pipa turun nanti. Nah, seperti nikah pada ya. Niki memang ada penurunan dak ya. Nah, seperti nikah. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaan kenapa jendela-jendelanya di sini ya tentu itu rujukannya kita dengan struktur pada. Nah, seperti ini misalnya niki kan ada kolom niki kolom. Jadi tidak mungkin langsung masuk di kolom. Jadi tentu kita harus menghindari kolom niki. Itu yang kita maksudkan nggih. Nah, kalau misalnya yang contoh kan sekarang di lantai 2 nggih. Nah, niki kan lantai 1. Lantai 3, niki lantai 2. Nah, kenapa di sini jendela-jendelanya? Jadi coba yang tampilkan kolom nggih. Nah, di sini ada kita dihadapkan oleh kolom-kolom struktur niki. Jadi kita harus menghindari kolom struktur ini untuk penempatan jendelanya pada niki kan garis-garis ini kelihatan dia. Semua memiliki alasan pada ini, artinya kita tidak boleh semena-mena, artinya sesuai dengan keinginan kita menempatkan jendela ini ya. Tentu kita harus menyesuaikan dengan struktur juga. Nah, kalau tiang hilangkan seperti ini kan tidak terlihat strukturnya pada. Artinya kekuatannya. Itu alasnya pada nggih. Termasuk juga jendela-jendela yang di luar niki. Semua merujuk kepada struktur seperti itu. Agar tidak langsung dia berada di kolom seperti itu. Kalau yang tampilkan oleh pisan niki, niki kan niki struktur, seperti itu. Jadi penempatnya niki memang harus kita selektif untuk menempatkan jendela. Kadang-kadang kelihatan tidak istilahnya presisi seperti itu. Jadi ada alasannya nggih. Seperti itu pada. Nah, niki untuk lantai 3. Sekarang lantai 3-nya akan ditiang close pada. Jadi di sini Titiang cukup menjelaskan tentang tata ruang Kementerian nggih, karena penjelasan mengenai konstruksi nika sampun Titiang jelaskan di video sebelumnya nggih. Jadi
tiang pikir Pak Made sudah paham dengan metode atau konsep struktur memang seperti ini ke standarisasinya. Jadi kalau struktur ini ke seperti matematika tidak bisa ditawar-tawar seperti ini ke. Nah niki lantainya di lantai 3. Nah, tiang klus galang istilahnya tapi kalau sudah diisi bangunan full dia bangunan Oke, lantainya sekarang akan ditiang klus. Nah, niki kelihatan strukturnya pada seperti niki. Kemudian ditiang akan klus daknya niki. Karena tiang ke bawah sekarang menjelaskan, Nah, niki tinggal dinding sekarang, dinding untuk di lantai 2. Nah, niki masih ada ringnya niki, Nah, ring sodiki. Tiang akan mengklus ring sekarang untuk memudahkan penjelasan tata ruang di lantai 2. Nah, sesuai dengan request dari Bapak Made untuk ruang-ruang departemen niki agar ngumpul di selatan. Nah, seperti ini agar ngumpul di selatan niki, di selatan. Sudah semua departemen niki, jadi ruang departemen itu 1, 2, 3, 4. Kita termasuk di sudut niki ruang departemen karena tiang sebelumnya menempatkan toilet di sini. Nah, jadi tiang pindah sekarang ke sini. Jadi tetap ada hubungannya dengan kolom nih Pak. Jadi kalau kita acak sebenarnya menempatkan dinding ya tentu ada kolom lepas nanti kelihatan di sini seperti ini. Kalau tiang tampilkan kolom ke lantai 2 sekarang. Lantai 2 kolom lantai 2 kolom niki. Jadi sama sekali kolom itu tidak ada yang lepas, semua di dinding. Nah, seperti niki misalnya. Dia tuh nyelipnya di dinding Pak. Nah, nyelipnya dinding. Jadi kita tidak boleh sembarangan untuk menempatkan dinding niki juga. Kita tetap harus mensinkronisasikan atau menyinkronkan dengan dinding yang ada, dengan kolom yang ada dinding itu Nah, seperti niki misalnya. Kenapa segini lebarnya? Jadi kalau misalnya di sini kita taruh ya tentu niki kan lepas, lucu kelihatannya seperti ini Kenapa lebarnya seperti ini, segini lebarnya? Tentu semua ada alasan. Nah, seperti itu. Nah, baik Pak Made, di bagian selatan niki semua ruang departemen, apakah niki marketing, ruang marketing, accounting, seperti niki admin. Nah, kan banyak nih departemen-departemennya. Niki tiang bisa menyediakan 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Kalau dianggap perlu nanti, ini bisa kita sekat nanti lagi satu kita pakai ruang departemen. Nah, di sini bisa Jadi karena kita ambil nanti sebagai ruang departemen di sini tentu ruang meetingnya niki kan ruang meeting niki. Nah, jadi lebih kecil ya. Nah, seperti itu Nah, jadi untuk view-nya dengan jendela seperti niki Pak. Nah, penempatan jendelanya niki tentu menyesuaikan dengan kolom niki karena kolom niki memang wajib dia berada di sini. Niki adalah sumber kekuatan Nah, seperti niki. Nah, kemudian sudah yang jelaskan di sini ada 4 departemen, 1, 2, 3, 4. View-nya semua ke selatan, berada di bagian selatan Jadi temboknya ini tidak yang mundurkan kalau kita mundurkan di sini nanti alasannya adalah safety Pak. Karena niki lantai 2. Kalau di lantai 3 kita mundurkan tidak masalah. Itu tinggi. Nah, kalau ini kita mundurkan nanti keamanan, katakanlah hal-hal yang tidak diinginkan ada orang tamu tidak diundang masuk ke sini. Jadi kita proteksi semua nih agar tidak bisa masuk. Seperti ini Jadi semua full niki safety Jadi untuk pencahayaannya yang pikir sudah sangat cukup Pak. Kacanya niki main kaca. Kemudian untuk agar kaca ini aman, jendelanya aman, di sini ada topping Ada topping 25 cm untuk mengamankan kaca. Nah, seperti ini untuk membersihkan maintenance kaca niki karena niki adalah konsepnya swing.
maaf ya, bukan swing ya, buka ngangkat niki ya. Jadi kita bisa membersihkan dari dalam. Seperti ini pada nggih. Bisa kok kita bersihkan karena tingginya dari lantai niki cuma 1 meter seperti ini. Bisa kita bersihkan kaca. Jadi para karyawan anak-anak nanti bisa mendapatkan view ke selatan seperti ini. Pencahayaan sudah cukup. Oke. Niki ke barat juga ada pencahayaan nggih. Bisa melihat pemandangan ke barat dan ke selatan seperti ini. Jadi untuk pintu-pintunya niki, pintu jendela niki aluminium sama seperti bangunan lama niki nggih. Seperti ini. Kemudian untuk dinding bagian luar niki Pakde, kita menggunakan konstruksi batako, apakah bata ataukah hebel nggih, bata ringan. Nah, kemudian untuk dinding di dalam niki yang di tiang klik niki, bagian-bagian dalam niki, sekat-sekat niki bisa kita pakai partisi Pakde. Seperti ini nggih. Partisi, jadi untuk dindingnya bisa dengan gypsum ataupun PVC atau UPVC UPVC maafnya ya, seperti ini UPVC, banyak modelnya jenisnya nggih. Next lah nih yang pasti keuntungannya ketika kita pakai PVC atau partisi ya, rangkanya nih jadi kita bisa mengubah nanti ketika kita menginginkan sebuah perubahan, lebih mudah kita mengubah sekat-sekat nih Kalau dindingnya niki yang di luar kan tidak mungkin diubah, udah pasti permanen katakanlah. Ini bisa kita ubah sekatnya, menambah kurangkan atau mereposisi, seperti itu. Nah niki ada kolom lepas Pakde. Seperti ini kolom lepas kita sebut saja kalau yang dua niki. Nah kalau strukturnya niki jadi kalau tidak tampilkan kolomnya untuk lantai 2 niki kan kolom lantai 2. Nah seperti niki kalau tidak klus sekarang batu alamnya ini dia kalau belum ditempel dengan keramik atau granit niki nggih. Seperti niki. Finishingnya seperti ini nanti untuk kolom-kolom lepasnya. Seperti ini Pakde. Nah res Rita akan tampilkan dalam ruangan ini, dalam ruangan meeting ini berapa mampu menampung personil. Oke, kita sebut saja peserta meeting. Nah, niki. Konsepnya sama dengan di lantai 2. Nah, jadi peserta itu bisa masuk dari timur, dari sini, Pakde. Peserta itu bisa masuk dari timur, bisa juga masuk dari selatan. Dari sini, nggih. Jadi 2 pintu. Kemudian sama seperti lantai 3, di lantai 3 ada mentor niki. Narasumber. Kemudian di sini ada niki boleh dikatakan operator nggih, mengoperasikan atau mentornya sekalian duduk di sini. Tidak masalah nggih. Kemudian peserta meeting. Iki peserta meeting kalau kita hitung dengan luas seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali 4 berarti 40. 40 kali 2 80. Jadi di sini mampu menampung 80 orang. Kalau misalnya kita potong, katakanlah kita pakai ruangan departemen di sini. Kalau di tiang garis berarti 1 2 3 4 nambah lagi 32 berkurang. Artinya satu blok ini mampu menampung 32 orang. Nah, gitu konsepnya Pakde ya. Karena ini 80 dikurang 32 jadi tinggal dia 48. Anggaplah 50 orang. Seperti itu. Kalau kita kurangi ruangannya niki. Kita pakai departemen misalnya, jadi mampu menampung 50 orang di sini. Seperti ini Pakde. Ya, karena mampu menampung 32 niki. Satu ruang niki. 1 2 3 4.
4 kali 4 kan 16, 16 kali 2 32 seperti itu dalam satu ruang ya. Intinya kalau kita kurangi ruang meeting ini berarti pesertanya berkurang. Kapasitasnya lagi 30 orang. Lagi 32 orang. Jadi mampu nampung 48. Nah, seperti itu apa deh. Nah, kemudian lanjut sekarang yang jelaskan di sini. Di sini kita ada ruang untuk makan karyawan. Jadi kita sediakan ruang makan kalau pas istirahat makan siang misalnya Jadi kan biasa karyawan ke bawa bekal gitu misalnya. Ngajang di sini. Kita memang sediakan ya biar dia tidak ngajang di ruangan. Kan jenuh di ruangan, selalu di ruangan saja. Jadi barang 30 menit duduk di sini ngobrol bersama temannya. Kentan ngajang jam istirahat. Nah, kemudian di sini ada meja untuk tamu niki bisa meeting kecil katakanlah ya. Kalau bukan di ruang direktur ya di sini kita ngobrol. Seperti ini memang kita sediakan untuk tamu di sini. Kalau ini untuk internal lagi. Seperti ini. Nah, kemudian lanjut yang menjelaskan ke toilet. Nah, niki konsepnya sama. Jadi kalau dari sini bersih kelihatan, tidak terlalu kelihatan toilet ya, karena wastafel saja kelihatan dan cahaya di sini jendela. Nah, ini panahnya Nah, kalau kita belok kiri atau belok kanan kita ketemu toilet. Nah, niki toilet untuk cewek dan cowok Kemudian di luarnya niki ada wastafel. Niki apa deh? Nah, kemudian di sini pas dia mepet dengan tangga dengan tangga. Kalau kita mundur kan misalnya di ini kan mubasir juga seperti ini. Jadi kita pepet aja tidak masalah. Nah, niki sekalian yang menjelaskan lebar tangga apa deh. Nah, jadi tangga itu lebarnya 1,5 meter Sudah gede. 1,5 nih sudah seperti di pabrik kayak di apa istilahnya di dermaga itu kan ada di check in itu tangganya 1,5 juga sudah lumayan gede nih ke pabrik. Seperti ini apa deh untuk di lantai 2. Oke, sudah lengkap ruang departemen, meeting room untuk tamu dan juga untuk karyawan ngajeng Kalau tidak tampilkan serang di bangunan lama. Nah, bangunan lama apa deh? Karena niki akan terkoneksi seperti ini Nah, niki bangun lama apa deh? Berarti dia sekalian nanti aksesnya dari sini nanti. Nah, dari sini terkoneksi, dari sini langsung tembus ke barat belok sedikit ketemu di sini kan ada pilar ya. Nah, di sini juga bisa kita manfaatkan sebagai ruang makan nanti untuk karyawan seperti itu. Nah, kemudian lantainya tentu datar datar. Nah, di sini untuk safety-nya nanti kita akan tambahkan railing karena niki tembok sebelumnya kan di sini di tembok ya. Jadi tembok itu kita mundurkan. Kemudian kita isi railing agar dia tuh railingnya tuh kotak niki ya circle ya melingkar dia di sini ya. Kotak. Sisi barat, sisi selatan, sisi timur, sisi utara. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada akses satu ke Ngauhan. Bangun baru ya. Kemudian di sini juga ada akses nanti. Nah, di sini Pak De. Di sini kan tangga dari bawah Pak De. Oke, sekarang tidak sorot. Nah, cuman kecil dia karena sudah di sini ada dindingnya Pak De berapa pendinding ini nanti kita bisa tambahkan borders di sini dan tambah railing seperti ini nanti tembus bisa di sini Pak De. Nah, seperti ini. Jadi bangun itu seolah-olah pokoknya terkoneksi seperti barengan ngareanan seperti itu. Bukan nyambung. Pasti begitu kesannya nanti. Nah, baik itu mengenai ketinggian lantai, niki kan lantai lama, niki yang baru. Kalau niki lantai lama lantai lama disambungkan dengan yang baru. Namun di sini tidak ada space sekitar 3 sampai 5 cm terpisah bangunannya Nah, seperti itu Pak De. Oke, karena sudah niki Titiang akan close sekarang. Titiang close untuk lantai 2-nya.
lantai 2 di tiang close niki, kolom juga di tiang close, dinding di tiang close. Kemudian tinggal niki nggih, ring di tiang close, kemudian dak di tiang close ya. Niki tinggal lantai 1. Nah, seperti ini nggih. Tinggal lantai 1. Tinggal lantai 1. Nah, untuk lantai 1 Pade. Nah, niki tinggal lantai 1 ya. Jadi sama sekali tidak ada dinding kecuali di sini Pade. Nah, niki nggih. Nah, di sini dan juga untuk toilet Pade. Jadi di sini tidak ada perubahan posisi toiletnya Pade. Di sudut nggih. Jadi di sini akan kemas-kemas barang niki nggih, logistik ya. Nah, nanti kalau di tiang sanding kan sekarang dengan bangunan lama Pade. Bangunan lama nggih. Oke, bangunan lama niki, bangunan lama. Masih kita berarti sekarang kita terkoneksi dengan lantai 1. Nah, seperti ini. Niki kan lantai 1. Nah, lantai 1 ini kalau nggak salah di tembok di sini ya. Nah, di tembok nanti itu kan dipugar temboknya nggih. Lantai 1 yang bangun lama nanti akan datar dengan lantai bangunan baru seperti ini. Nanti peserta meeting atau tamu nggih, nanti akan datang dari timur ke sini, turun kajo. Niki turun kajo di halaman niki nggih. Kemudian ke sini baru masuk seperti ini. Nah, karena kemungkinannya di sini akan banyak barang Pade. Di sini dia akan banyak barang nanti ya. Maka aksesnya itu adalah dari sini, dari timur ke turun kajo. Seperti ini Pade. Nggih. Untuk atap maaf ya, tangga tidak ada perubahan, tetap posisinya. Kemudian untuk sirkulasi nanti di atas niki kita tambahkan sirkulasi udara nanti. Kemudian untuk di dinding niki apakah kita tambahkan atau nanti kita potong niko agar ada pencahayaan. Niki kacanya modelnya seperti ini nggih. Kalau yang zoom sekarang di sini sudah ada sirkulasi udara. Ini kaca mati nggih, kaca mati. Air itu biar tidak masuk ke dalam. Niki ada lubang di sini. Ada lubang. Niki lebih di dalam, yang di bawah lebih di dalam, yang di atas lebih di luar. Sehingga air tidak bisa masuk, namun sirkulasi udara niko tetap bisa masuk. Seperti niko. Untuk pencahayaan dan sirkulasi nggih sekaligus. Seperti niko Pade nggih. Oke, kembali di tiang akan close bangunan lama nggih niki. Bangunan baru. Tentu di sini ada landscape nanti, pengurugan nanti kisaran di 1 meter dia ngurug nggih. Sini ada batu sikat nanti Pade. Kemudian di sini full landscape untuk supply O2, oksigen nggih, suplai oksigen dan penyerapan CO2 karbon dioksida seperti ini nggih. Niki melengkung temboknya niki melengkung nggih, kurang lebih seperti niki. Paling errornya sekitar 5% Pade. Karena ukurnya sudah valid seperti niki. Oke, untuk di lantai 1 dia akan close, dia akan kembali menjelaskan untuk di bawah nggih, tangga yang close, dinding di tiang close, kemudian kolom nggih. Di tiang close kolomnya. Kemudian kalau untuk pembesiannya kan seperti ini. Ya, yang tidak menjelaskan lagi karena di setiap kolom atau ring niki ada pembesiannya. Yang tidak akan menjelaskan pembesian lagi Pade. Karena di video sebelumnya sudah tidak jelaskan nggih. Oke. Niki tinggal lantai. Kemudian di yang close lantainya niki anggap lantai finishing keramik nggih.
Jadi di sini ada selop kemarin, kemudian di sini ada rabat, kemudian lantai akan dicangklus. Nah, di bawah lantai niki pade ada yang namanya wermes, nggih. Niki wermes. Tujuan daripada wermes niki di atas selop nggih. Tujuan daripada wermes niki agar lantai itu tidak jebol nanti ketika terjadi penurunan tanah. Seperti itu. Nah, kalau dicangklus sekarang wermes niki, rabat beton wermes kita sebut. Niki kan tanah uruk nggih. Nah, kita pakai batu putih nanti atau limestone nggih. Kenapa kita pakai limestone atau batu putih? Agar tidak terlalu banyak menyerap air. Kalaupun nanti ada air yang diserap, pelepasannya gampang, mudah. Berbeda dengan sifat tanah. Kalau sifat tanah itu cepat menyerap air, kemudian melepas air itu susah. Nah, sehingga nanti tidak akan mempengaruhi bangunan ced. Nah, seperti ini. Jadi tidak lama lembabnya. Itu alasnya memakai limestone atau batu putih, batu kapur nggih. Nah, kemudian di atas limestone niki di rabat beton wermes. Walaupun itu kita mau penguruknya memakai limestone atau batu putih, tentu limestone niki akan mengalami titik jenuh namanya. Penurunan dalam kurun waktu tertentu, misalnya berumur 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun gitu misalnya. Nika akan terjadi penurunan, mengalami proses titik jenuh namanya. Nah, ketika titik jenuh nika berproses, jadi lantai itu tidak akan terdampak karena sudah diselamatkan oleh wermes niki. Tidak akan lancat ya. Kalau terjadi penurunan tanah, mengalami titik jenuh namanya nika, tanah uruk nika. Jadi lantai itu tidak akan kena dampak penurunan. Sehingga selamat. Nah, seperti itu nggih. Tenkal ceglong gitu istilahnya. Tidak jebol. Nah, seperti itu. Itu tujuan daripada wermes niki. Di samping itu mengikat kekuatan juga nggih. Nah, seperti itu wermesnya. Oke, ditangklus wermes, kemudian di bawah wermes ada urugan, ada selop, seperti itu niki urugan nggih. Kemudian ada selop. Kemudian ada pondasi. Jadi untuk strukturnya nika yang tidak jelaskan lagi sekali niki untuk kedalamannya niki kan existing katakanlah nggih. Nah, di tiang akan close landscape-nya sekarang. Sekarang tinggal existing niki. Kalau tiang tampilkan bangun lama. Nah, niki bangun lama. Nah, niki nggih. Jadi 1 meter niki pade. 1 meter dari lantai niki. Rata-rata nggih, bahkan ada lebih dari 1 meter. Kalau di sini kan cekok dia. Nah, 1 meter. Jadi pengurukannya nih kan nanti kurang lebih 1 meter baik landscape maupun niki nggih. Nah, seperti itu pade. Nah, untuk tinggi pedestal niki. Nah, tinggi pedestal niki merujuk kepada sondir tes nggih. Nah, jadi sondir itu mereferensikan agar kita membuat kedalaman cakar ayam niki 5,20 meter. Itu rujukannya nggih. Sekarang kita akan tes niki. Rujuknya adalah 5,20 meter kalau kita rata-ratakan. Nah, seperti itu nggih. Nah, niki yang tidak akan membahas nika malih karena dalam video sebelumnya sudah tidak bahas juga seperti itu pada nggih. Nah, proses untuk membangun rumah lantai 2, standarisasinya seperti itu pada. Nah, niki kembali dia akan tampilkan seluruhnya pada agar tampil gambar iki penuh nggih. Niki apa loading.
yang tampilkan. Barangkali kalau misalnya nanti silakan dikoreksi pada bagian-bagian mana yang dirasa kurang ditambah kurangkan ya silakan komunikasikan nanti Tiang siap nanti akan merevisi kembali. Terutama di hal-hal yang prinsip di hal-hal prinsip. Nah, kalau misalnya penambahan ruangan gitu misalnya, itu bisa kita komunikasikan di lapangan nanti. Nah, ini banyak sekali niki Pade. Banyak sekali filenya, berat sekali niki Pade. Karena sampai ke dalam-dalamnya yang tampilkan niki gambar. Nah, ini tampilnya keseluruhan Pade Kalau dari tampak atas kelihatan semuanya, termasuk juga pelinggihnya juga kelihatan niki Nah, niki Tugu Karang, kemudian niki adalah padmo penumbak penumbak telabah seperti ini ada kolam, ada sumur di sini. Nah, niki ketampilannya tambah atas Pade. Kalau tambah selatannya niki dia. Artinya paling Pade. Ukur gambar yang tampilkan niki sudah sangat palit. Ini Pade luasannya niki. Luas maupun posisinya kemiringannya sudah sangat palit Pade. Paling sedikit sekali nilai kemungkinan errornya. Nah, seperti ini tampilan nanti kalau bangunan Pade ini sudah jadi. Baik Pade, semoga saja Pade bisa memahami penjelasan di tiang. Nanti kalau ada yang perlu ditambah kurangkan, terus komunikasikan nanti pasti tiang akan revisi kembali Pade Baik Pade, Menika Dumun Presiden yang menjelaskan mengenai revisi atau perubahan dari Bapak Pade. Semoga penjelasan tiang niki bisa dipahami dan bermanfaat Pade Sinap tiang dengan Pramo Santi Pade. Om Santi 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 Om.